Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah yaitu memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan, salah satunya berupa stimulan rumah swadaya. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan berupaya melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tersebut melalui program bantuan stimulan rumah swadaya atau disingkat BSRS dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran 2023. Maksud kegiatan bantuan stimulan rumah swadaya ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan upaya masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah melalui pemberian bantuan stimulan. Sedangkan tujuan dari kegiatan BSRS adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sehingga menjadikan rumah sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan. Terlebih dahulu calon penerima bantuan yang namanya tercantum di daftar usulan desa dilakukan verifikasi baik secara administrasi maupun teknis apakah memenuhi kriteria dan persyaratan atau tidak. Persyaratan administrasi yaitu menyangkut kepemilikan KTP, kartu keluarga, surat kepemilikan tanah, surat pernyataan penghasilan, dan surat pernyataan mengikuti program BSRS dengan sungguh-sungguh. Sedangkan persyaratan teknis, yaitu mengenai kondisi bangunan rumah yang akan dinilai oleh fasilitator mengenai tingkat kerusakannya. Ada 3 kriteria kerusakan dalam penilaian kondisi bangunan rumah, yaitu 1. Rusak ringan yaitu apabila kerusakan terjadi hanya pada bagian komponen non-struktur atau atap, lantai dan dinding yang disingkat aladin. 2. Rusak sedang yaitu apabila kerusakan terjadi pada salah satu komponen struktur dan semua komponen non-struktur atau aladin. 3. Rusak berat yaitu apabila kerusakan terjadi pada sebagian besar komponen struktur dan seluruh komponen non-struktur. Yang disebut komponen struktur yaitu pondasi, sluf, kolom atau tiang, ring balok, dan kerangka atap. Sedangkan yang termasuk komponen non-struktur yaitu penutup atap, latai, dinding, kusen pintu dan kusen jendela. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mengunjungi rumah calon penerima bantuan door-to-door oleh fasilitator didampingi oleh pihak desa dan konsultan manajemen serta diketahui oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak. Setelah dilakukan verifikasi, semua calon penerima bantuan dikumpulkan per desa untuk menyepakati hasil seleksi calon penerima bantuan perseorangan berdasarkan hasil verifikasi, dan ditandatangani oleh perwakilan calon penerima bantuan, fasilitator, unsur desa, unsur dinas PKPP dan diketahui oleh kepala desa. Bagi yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan maka direkomendasikan ke proses berikutnya. Dan bagi yang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan semoga tidak berkecil hati mudah-mudahan mendapatkan bantuan yang lain. Bagi yang lolos verifikasi agar segera mengorganisasikan diri dengan cara membentuk kelompok penerima bantuan atau KPB.